Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan ke kalian tips dan trik bagaimana cara menangani atau mengakali adonan roti atau adonan donat yang kelembekan. Apakah masih bisa digoreng dan juga apakah hasilnya akan empuk? Kalian simak video ini sampai selesai ya. Dan buat kalian yang belum berlangganan dengan channel YouTube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Pertama-tama saya siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya sebenarnya ini sudah pas banget ya. Cuma kesalahan saya di sini adalah saya menuang sekaligus air untuk adonannya. Dan itulah yang menjadi penyebab adonan roti saya kelembekan. Dan untuk detail bahan-bahannya akan saya tuliskan secara detail di description box ya. Selain mentega, semua bahannya saya campurkan menjadi satu. Nah, untuk pemberian airnya itu harus dilakukan secara bertahap ya, agar tidak membuat adonan tersebut kelembekan. Karena kondisi kelembapan tepung terigu itu di setiap tempat berbeda-beda. Nah, di sini saya masukkan kentang karena di sini saya akan membuat donat kentang. Di sini akan saya langsung mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, seperti yang kalian lihat, sebenarnya adonan saya di sini sudah kelihatan lembek ya, jadi kelihatan basah. Jadi pada saat di mixer seperti ini tidak langsung menyatu bahan-bahannya. Tapi nggak apa-apa, karena setelah ini saya akan berikan tips ke kalian bagaimana cara mengakali adonan yang kelembekan. So, buat kalian jangan sampai skip video ini ya. Dan untuk menghemat waktu, videonya akan saya cepetin ya. Seperti yang kalian lihat di sini adonannya sudah terlihat cukup kalis, dan ini akan saya campurkan dengan margarin atau mentega. Di sini saya menggunakan margarin, kalau kalian mau pakai mentega juga boleh. Setelah tercampur rata, maka adonannya akan seperti ini. Dan seperti yang kalian lihat, di sini adonannya terlihat basah ya. Dan ini akan saya diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 1 jam. Tipsnya adalah pertama-tama saya akan taburi tepung terigu di permukaan matras. Ini fungsinya adalah agar pada saat adonannya dituang itu tidak lengket. Kemudian tips selanjutnya adalah dengan cara menguleni adonan, lalu dicampurkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Jadi ini tidak boleh dicampurkan secara langsung banyak gitu ya, takutnya bisa merusak tekstur adonan atau bisa menjadi padat, lebih padat dari yang kita mau gitu. Lakukan hal ini secara perlahan sampai kalian menemukan konsistensi adonan roti atau donat yang kalian mau ya.
Setelah adonan diuleni, kemudian akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian panjang-panjang ya. Kemudian nanti akan saya uleni kembali. Kemudian 4 bagian adonan tadi akan saya uleni kembali. Jangan lupa sebelum diuleni kalian taburi dulu dengan tepung terigu. Setelah menemukan konsistensi adonan yang saya inginkan, ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi proses pengulenan yang saya lakukan adalah sebanyak 2 kali ya. Dan ini akan saya simpan di wadah yang bersih. Jangan lupa ditaburi tepung terigu terlebih dahulu. Dan ini akan saya ronding terlebih dahulu adonannya, agar pada saat mengembang bentuknya itu jadi rapi dan lebih bagus ya. Lakukan hal ini sampai adonannya habis ya. Dan ini dia hasilnya setelah saya diamkan selama kurang lebih 1 jam. Hasilnya mengembang sempurna dan ini nggak bantet, nggak padat juga. Jadi ini tuh seperti adonan roti yang pada umumnya, namun cara prosesnya aja yang salah sebenarnya ya. Dan ini sudah siap digoreng. Kalau kalian mau goreng bulat-bulat juga boleh, tapi ini akan saya lubangi terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan minyak panas dan akan saya tuang satu persatu donatnya. Agar donatnya tidak meresap banyak minyak, sebaiknya kalau kalian menggoreng tidak dibolak-balik terlalu sering ya. Jadi cukup tuang sekali aja, cukup dimasukin sekali aja donatnya pada saat sisi pertamanya sudah mulai kecoklatan, lalu kalian boleh balik. Dan ini akan saya balik ke sisi yang satunya. Seperti yang kalian lihat, adonan donatnya itu berhasil ya. Jadi nggak kasar gitu permukaannya, halus bentuknya. Jadi seperti donat-donat mahal yang dijual di mall-mall. Dan ini akan saya angkat, kemudian akan saya perlihatkan hasilnya ya setelah dingin. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ada white ringnya, itu tandanya adonan donatnya berhasil, walaupun proses pembuatan di awal itu sedikit salah ya. Nah ini dia hasil donatnya yang sudah saya goreng. Kalian lihat sendiri di sini ada white ringnya, itu tandanya donatnya berhasil. Dan akan saya perlihatkan isinya seperti apa. Dan ini dia hasilnya, empuk banget, nggak padat atau nggak bantet ya. So buat teman-teman yang bikin adonan tapi ternyata kelembekan, jangan buru-buru dibuang, itu bisa diakalin agar bisa digunakan kembali. Jadi bahan-bahan rotinya atau donatnya tidak mubazir ya. Nah itu dia tips dan trik dari saya bagaimana cara mengakali adonan donat atau adonan roti yang kelembekan. Jadi buat teman-teman yang misalnya bikin adonan itu jangan buru-buru dibuang ya. Kalian bisa pakai cara saya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.